Oke guys, ini bahan-bahannya. Pertama paketnya ya, terus cutter, kemudian handphonenya sendiri Vivo Y91, terus pencabut SIM card, terus ini gue bikin sendiri ya, lem, kemudian obeng, dan korek api. Ini gue buat dari pencabut LCD-nya itu gue buat dari laminasi ya guys. Oke, kita cabut dulu SIM cardnya, tray SIM card. Kemudian kita buka back cover ya guys. Back covernya dibuka secara perlahan aja guys, menggunakan kuku atau alat pencabut LCD. Yang buat misahin LCD juga bisa sih, yang rada keras. Ini dilem sama temen gue guys, parah. Gue dikerjain ternyata dilem dengan rem Korea yang lumayan keras. Oke, sebelum dibuka hati-hati, ada fleksibelnya ya guys, fleksibel buat sidik jarinya. Dan di sini gue buka 4 baut, maaf bukan 2 tapi 4 baut. Nah, baut pertama, kedua, yang ketiganya bagian tengah, dan ada label garansinya juga guys. Kemudian yang terakhir, lalu cabut pelindungnya ya guys. Kemudian fleksibel konektornya baterai itu kita cabut menggunakan kuku ya guys, hati-hati, masalahnya rentan ini. Kemudian baterainya kita cabut juga guys. Setelah mencabut konektornya dulu guys, kita cabut secara perlahan ya, cabut sedikit demi sedikit karena lemnya ini keras banget guys. Ada iya. Nah, bisa. Kemudian kita unboxing. Ini belinya dari Shopee. Ini temen gue sendiri yang beli guys, dan gue cuma disuruh masang aja. Berhubung gue masih ingat masalah perponselan, jadi gue terimalah. Sebenarnya rada nggak masuk juga sih antara printing sama teknisi ponsel, cuman kan seenggaknya berbagi ilmu itu nggak ada salahnya guys. Berhubung gue pernah juga jadi bagian dari teknisi lah, ya gue coba buat ngerakit, nolong temen. Nah gini, kita coba dulu. Ini uji coba dulu ya guys, LCD-nya berfungsi atau enggak. Dan jangan pernah merobek apapun saat LCD ini belum diuji coba bisa atau tidak. Kemudian baterai, sekaligus uji coba touchscreen-nya apa berfungsi atau ada kecacatan saat membeli. Kalau seandainya udah kita bongkar kayak label stikernya, pelindung LCD-nya, itu kita nggak bakal bisa ngeklaim garansi. Tapi kalau keadaan kayak gini masih bisa buat klaim garansi guys. Yang terpenting nggak ada yang rusak, nggak ada yang copot. Oke, gue uji coba buat tes 1, 2, 3, tombolnya tes satu persatu ya guys. Kalau pandangan gue sendiri sih LCD-nya no problem deh, masalahnya nggak ada jamur juga, dennya nggak ada. Nah ini gue uji coba semuanya. Kalau ntar ada yang nggak dipahami, kalian bisa nanya di kolom komentar ya guys. Ntar gue bakal berusaha buat jelasin, karena ini emang gue sendiri yang bongkar. Oke, udah fix. Gue matiin dulu LCD-nya biar nggak ada tegangan terputus yang bisa ngebahayain IC-nya. Nah kemudian kita copot.
simpan dulu guys, sama baterainya juga dicopot ya guys, karena ini tahap pemisahan LCD. Nah ini dia korek api tanpa blower, kita juga bisa menggunakan korek. Kemudian kita gunakan alat misah LCD-nya. Kalau kurang masuk ya kita cari sudut yang lain ya guys, menggunakan korek api dulu. Kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit alat pemisah LCD-nya. Ini yang gue buat menggunakan plastik laminating, karena di workshop Orbit Printing juga ada alat laminasi, jadi gue gunain buat jaga-jaga kalau seandainya temen gue ada yang mau servis handphone. Tapi gue di sini nggak buka ya guys, karena gue lebih fokus ke printing, percetakan, dan gue nggak niat buat buka servis. Hanya mau berbagi tips aja dan pengalaman hidup gue. Kita tarik. Jika mentok rada keras dibakar lagi ya guys, biar ininya pendorong pemisah LCD-nya bisa terpisah. Bakar sedikit. Nah ini dia nih. Ini yang paling sulit, yang ternyata dilem Korea oleh teman gue sendiri. Wow, keras banget guys, dan bagian terletaknya emang di situ. Sedikit demi sedikit, terus ya udah sedikit bisa. Jika kurang misah, masih merekat, kita pisahkan dengan korek, dibakar, dipanaskan dulu. Ya kita pisahkan lagi. Kemudian menggunakan jempol guys, sedikit demi sedikit. Ya sedikit demi sedikit. Buat yang nanya-nanya, silahkan ya guys di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe-nya guys, karena tombol merah itu yang sangat bikin gue bahagia maksud gue, dan gue bakal terus berkreasi, berbagi pengetahuan. Nah ini udah mulai bisa nih semuanya. Oh ya, jangan langsung dicabut ya guys, karena ada fleksibelnya, jadi fleksibelnya dulu ntar yang dicabut. Ini udah terpisah LCD dan tulangan. Bahasa teknisi sih tulangan, nggak tahu kalau dalam bahasa Inggris itu apa. Backbone kali ya. Tapi setahu gue back cover. Nah ini udah gue buka. Sorry kameranya rada sedikit nggak fokus. Nah ini dia tulangannya, kasih lem ya guys, sedikit demi sedikit. Yang penting rata aja. Sorry di sini gue rada ngasal, tapi ntar gue bersihin lagi sih. Gue rapiin lagi. Nah ini double tip guys. Sorry tadi nggak gue sebutin di awal, karena gue baru ingat yang kurang tuh double tip sama karet gelang. Nah ini gue tempel biar lebih merekat lagi. Kalau dari bawaan pabrikan sih kayaknya nggak ada deh, dia cuma ngandelin dari lem kiri kanannya. Nah, di bagian LCD barunya juga sama ya guys, dikasih lem juga di setiap tepinya. Ya dipasang. Sorry kamera gue fokus ke tadi ya, jadi rada nggak terlihat bagian gue ngelem tadi. Pokoknya hati-hati guys, gue cuman kasih mandat doang, hati-hati, karena gue gak mau bertanggung jawab apabila kalian human error dalam memasang LCD ini ya guys. Karena harga LCD saat ini tuh menggila, makanya gue stop, berhenti buat jadi teknisi dan fokus ke percetakan aja. Nah dibuka dulu double tipnya. Setelah dirasa pas, baru direkatkan. Kemudian diikat karet gelang dengan karet gelang ya guys. Oke. Nah, oke, setiap tepinya dipaskan dulu. Oke, sip. Waktunya memberikan karet gelang. Tunggu dulu guys. Nah ini gue habis ngambil karet. Oke, di karet ini ya guys. Nah itu ada perekat juga di bagian fleksibel itu buat
menopang fleksibel. Sini gue karetin dari tepi ke tepi biar lemnya tuh merekat dan bisa didiamkan selama 30 menit, sejam atau 2 jam. Jangan sampai 1 minggu ya guys. Ntar teman kalian nungguin, seenggaknya 2 jam lah, 2 jam atau 3 jam paling lamanya, biar benar-benar merekat lem LCD-nya guys, yang tadi gue gunakan yang seperti pasta gigi tuh. Nah, gue pasang baterainya, buat uji coba, cuman gue cut kayaknya bagian video itu. Oke, didiamkan dulu. Nah, udah selesai nih guys, udah gue diamkan selama, kalau nggak salah 1,5 jam deh. Aku buka dulu karetnya satu persatu. Buka sedikit demi sedikit, kemudian rekatkan LCD pada bodi mesin, kemudian baterainya kita masukkan dan kita uji coba. Sebenarnya buat semua tipe hampir sama ya, hampir mirip, dan gue juga dulu sering sih ganti LCD, cuman nggak handphone sekarang yang berfont di zaman dahulu kala sebelum negara api menyerang, kemudian harga LCD meningkat, akhirnya gue stop. Nah, dirasa udah nyala, udah benar-benar bisa dimatikan lagi, kemudian pasang pelindung fleksibel yang tadi 4 baut itu. Oke, kita pasang. Kita pasang dulu fleksibelnya, karena fleksibel touchscreen ini dilindungi juga ya guys sama pelindung, ini dia pelindung fleksibel konektor. Oke, dimasukin bautnya satu persatu. Hati-hati ya guys, jangan sampai salah bautnya. Tapi semuanya sama, nggak ada bedanya, cuman yang tengah doang tuh rada beda. Yang tengah juga ada label, ini gue salah tuh, ada label garansinya, pecah telur istilahnya kalau bahasa teknisnya. Stiker pecah telur. Nah, ini udah gue pasang. Oke, sedikit demi sedikit pasang. Oh iya, gue lupa. Tadi di balik baterai kalau lemnya masih merekat, ya nggak perlu ditambahin lem lagi guys. Nah, ini masukinnya secara perlahan ya guys, karena takut aja gitu udah kalian capek-capek atau pas terlalu bertenaga menekannya itu retak lagi gitu, karena kekuatan LCD original dari pabrikan tuh beda lah. Kalau saran gue sih setelah pemasangan ini, nah kayak ini, kalian bisa langsung pasang tempered glass ya guys, buat mencegah hal-hal yang nggak diinginkan. Oke, nyala guys. Dan waktunya buat pembersihan tepi-tepi dari LCD yang ada sisa-sisa lem LCD-nya. Gue menggunakan alkohol ya guys, alkohol sama tisu. Kalian kalau nggak ada alkohol juga bisa pakai minyak kayu putih kok. Nah, jangan menggunakan deterjen atau apalah, itu bisa bahaya, komponen bisa hancur. Nah, di sini gue uji coba semua dan kontras juga hidup. Oke, saatnya gue matikan dan pembersihan. Gue rasa ini aja video gue. See you. Come on, get closer. Hope that I'm not wasting
me know. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? Try to hide my feelings, but I can't even play no more. I wanna get closer. Come on, let's get closer. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know. Come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on the line. Oke, sekian video tutor dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa tombol merahnya guys diklik. Next, gue bakal berbagi tutor lagi. Dan semoga bermanfaat buat kalian semua ya guys. Apa yang gue share hari ini. See you. Bye-bye.